Bekasi pada tahun 90 sampai 2000-an awal kalau naik angkot bilangnya naik koasi. Selamat datang di Planet Bekasi Podcast. Jadi gimana Web setelah meluncurkan episode pertama Web? Jadi gue kemarin setelah podcast pertama tuh udah kehidupan gue mulai drastis tuh naik. Keren. Baru episode pertama kehidupan lu udah berubah drastis. Jadi kayak gimana tuh Web? Kalau boleh diceritain sih. Ke SMB tuh udah ada yang negor. Keren. Bang SNK-nya Itu tukang parkir. Itu tukang parkir Mas. Saya juga sering gitu kalau ke mall ditanya SNK di mana biar nggak maling gitu. di kantor sih. Jadi sering dicengin gitu, podcaster. Asik, baru episode pertama. Gue bilang ya gitulah ya, usaha gue menuju ke sukses. Nih di awal-awal kan gue melemparkan sebuah fakta. Apa tuh Bang? Kenapa orang Bekasi itu nyebut angkot itu koasi? Lu bisa jelasin gak? Jadi dulu pas kebetulan kan gue lahir di Bekasi Web. Kebetulan di RS mana Bang? Di bidan apa ya, pokoknya di Patal situ tuh. Oh belum ada rumah sakit waktu itu. Belum kayaknya ya, gue juga nggak tahu kan. Pokoknya gue dilahirin di situ aja. Nah pas kecil tuh gue selalu bilang, nyokap gue tuh selalu sama bokap gue atau orang-orang Bekasi tuh bilangnya, kita naik koasi aja, koasi. Dan memang di badan itu ada tulisan koasi kalau nggak salah, seingat gue ya. Gue dulu kecilnya, gue kecilnya dulu tinggal di Perumna 1 depan Grand Mall. Jadi sering ternyata koasi itu adalah singkatan dari Koperasi Angkutan Bekasi. Oh, berarti angkot Bekasi itu dulu kolektif ya? Iya, kolektif. Keras banget nih bahasanya. Kenapa Bang? Jadi orang Bekasi sering pakai koasi apa? Bahasa itu koasi kenapa? Jadi katanya tuh dulu koasi itu adalah organisasi yang menaungi angkutan umum atau angkot di wilayah Bekasi. Istilah koasi sering digunakan untuk merujuk pada angkutan umum yang beroperasi di Bekasi. Biasanya angkot-angkot koasi memiliki ciri khas, warnanya dan kendaraannya. Armada koasi terdiri dari berbagai jenis seperti Elf kayaknya masih sering kita temui. Masih jurusan Cikarang. Bener, yang arah-arah Tambun sana ya. Terus mobil carry sama Kijang. Lu apal ya? Deskripsi koasi itu. Ini ada tulisannya. Iya baca ya. Ada baca, Mas. Gue kira lu sarjana transportasi. Enggak, gue sarjana seni gua. Jadi sebelum ada TKJ koasi dulu. Emang TKJ apa? Transjakarta. Keren. Enggak, Mas, dari episode pertama Mas selalu bilang soal Pak Pramono. Iya. Sementara kita punya Pak Tri. Iya. Nah. Mas ini kameranya Mas rada kesini dikit. Nah gitu. Kalau mau nyender aja. Iya. Nah, berarti koasi itu tiap warna tuh beda jurusan ya? Beda-beda. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ya, pokoknya gitu dah faktanya soal koasi. Berarti dari dulu tuh sebenarnya orang-orang angkot ini udah mengerti brand guideline, DNA. Udah. Gitu Cuman dulu kan kita nggak nyebutnya brand guideline ya. Iya, benar. Model aja. Model ya. Benar. Iya. Yang pink kemana Bang? Nggak ada. Oh enggak ada pink ya? Nggak ada. Ada di Power Rangers setiap hari Minggu pagi. Nah kan lu tadi sempat membahas episode 1 lu tiba-tiba jadi terkenal. Ya kan? Ya. Itu nggak bohong kan? Bohong. ini jadi banyak yang komen kan? Ini gue screenshot yang komen di X ataupun di Instagram. Nah yang di Instagram itu teman-teman gue semua nih, gue suruh komen. Jadi ada buzzernya memang. Oh iya, teman-teman lu males komennya emot api doang, tepuk tangan. Nih si semisal Awan berat sih. Emang ngobrolnya terlalu berbobot sih memang kita ya. Episode pertama tuh terlalu berbobot banget. Keras banget gitu, kayak menyinggung orang banget. Ya, dan pokoknya parah lah ya. Bener. Sampai disomasi kita di episode enggak ada. Mas berlebihan banget. Baru episode 1 congkak banget. Ini NDH Katras, abang kita katanya. Abang padahal kita Web. Gak ada hubungan darah nih orang ini nih. Abang kita. Gue kayak abang-abangan gitu ya. Parah. Lo abang-abangan lo. Ini ngetek orang lagi ngapain nih? Tuh. Bingung. Di Bekasi kota air, bener. Tapi semua kota ada airnya sih guys. Bener.
Nih bego nih Jaka Prasetyo 69 lagi. Wah, orang mau nomor lain masih banyak. Jaka Sembung bawa golok nih. Apa tuh? Jaka Prasetyo nggak nyambung. Oh belok. gitu, ke situ maksudnya web. Kasih tahu. Lu kayaknya kebanyakan minum es teh tadi ya? Ini kopi. Oh, kebanyakan minum kopi. Nah, di Twitter, Bang, ada juga. Nah, di Twitter lebih saik-saik sih. Mantap ya. Rata-rata pada curhatan, meskipun yang komen cuma 5. Ya namanya podcast baru banget ini. Nih, gue baca nih WP dari tapi yang enggak jauh beda dari episode 1 episode 2, gue batuk terus ya. Batuk terus. Karena jaraknya memang berdekatan. Kita cuma libur seminggu kita. Baru episode pertama udah sombong ya. Libur seminggu. Libur seminggu harusnya kan kejar terus tuh. Bener. Biar top chart jadi nomor 1 ngalahin siapa? Podcast Mas. Gak ada yang harus dikalahin sih, Bang. Bener. Tapi gue mau ngalahin perwakilan diplomatik gua. Itu. Kita lagi di mana nih? Sebelum masuk, ya Allah, lompat-lompat banget ini ya. Kita lagi tag di Kedubes Bekasi nih. Di tempat bersejarah. Betul, bersejarah buat. Jadi dulu di sini tuh bekas warnet ya? Enggak. Oh enggak. Ini bangunan Kedubes tuh dulu bekas KFC sama dealer KTM. Tuh. Buat yang belum tahu. Bener. Nih kita punya lagi di Kedubes. Main-main lah ke Kedubes guys. Iya, kopinya enak nih, Bang. Enak kopinya. Japanese. Makanannya enak. Makasih banget dia. Dan harganya terjangkau. Gak kayak tenan-tenan yang ada di Grand Galaxy Mall lainnya. Beda, cuman Kedubes doang. Kedubes doang. Tapi gak boleh ngutang. Oke. Nih yang mana itu gak boleh ngutang. Boleh. Nih yang komen-komen kita di X nih, pengen nih @colenocil. Nicol. Oh Nicole. Pengen berjoin bahas Cekungan Rawalumbu Jembatan 0 yang kagak diberes-beresin sampai sekarang. Iya tuh, tadi pagi gue lihat juga tuh postingannya. Ya, tapi setelah podcast ini di tag, udah dibenerin. Kemarin. Jadi ada kemarin tuh berarti hari Jumat ya. Ini hari Jumat, hari Kamis. Ini kita tag. Kita tag hari Jumat tanggal berapa sih? Kita tag hari Jumat tanggal 17. Berarti tanggal 16 sudah diperbaiki. Ya, tanggal 18. Tanggal 16 udah dibenerin. 17 ya yang kemarin. Gimana sih web? Tolong web. Ini tanggal 18, tanggal 16 udah dibenerin. Oh. Nah, masih dalam proses. Karena kan jembatan bisa cepat. Dan prosesnya itu 3 bulan. Nah, 3 bulan. Kok mau Broron cepet? Beda lah, beda Bang. Vendor. Maksud gue kalau sama sahabat kayaknya ini terlalu parah sih. Oh, jadi parah. 3 bulan lebih parah. Ya, vendornya mah profesional. Bahkan di harinya itu mereka kerja dari subuh. Jadi jam 4 subuh udah mulai tuh. Mulai, tapi nganter anak sekolah dulu kan? Enggak. Oke. Siapa tahu kan tukangnya ada anak web kita enggak tahu. Kayaknya istirahat bentar. Istrinya kan ada, Bang. Maksud gua kan dan tahu. Gak semua yang kerja itu Siapa punya tahu anak. Broken home. Lu gak ngerti kehidupan orang. Iya sih, bisa jadi single father, single father bisa. Siapa tahu dia belum nikah, belum pacaran atau punya anak bisa aja. Bisa aja ya. Iya, benar. Nah, sama selama 3 bulan ini. Nah, ini pentingnya nonton podcast kita, Bang. Keren, kenapa tuh kalau boleh tahu? Ada informatif ya. Jadi buat warga yang lewat jembatan 0 Rawalumbu, khususnya warga Lumbu dan yang mau lewat situ, itu lagi diberlakukan satu arah. Jadi harus bersabar dulu. Harus bersabar dan memang agak sedikit macet sekarang kondisinya, bener. Apalagi pagi kan. Daripada nggak dibenerin? Nah itu, jadi memang harus ada yang dikorbankan. Makanya di podcast ini cuma di podcast ini dong nih ada informasinya nih. Bener. Di tempat-tempat lain di Shub tuh nggak nginformasiin sih. Bener, nginformasiin. Cuman kalau kita A1. Ya A1. A1-nya masih KW tapi. Dari di Shub juga. Di Shubnya ngaku-ngaku di Shub. Ya. Kan biasanya kita ngeliat orang ngaku-ngaku polisi sama tentara. Ini ngaku di Shub. Satu arah. Nah ini ada komentar lagi nih web. Yang kedua nih web. Dari Mas siapa tuh? Gue, Bang, termasuk korban jalan lubang dekat Gedung Graha. Oh, karena episode 1 kita bahas Bekasi kota Seribu Lubang. Iya benar. Jadi ada yang ngasih tahu juga nih, ada lubang dekat Graha dia pernah kena nih, si Ilham Bale. Dekat Gedung Graha Bintang, sampai dengkul kaki gue ngilu selama 6 bulan. Ya ampun. Tuh, omongannya kretek lu. Gue lanjutin boleh gak nih? Boleh. Oh iya, Bang, kalau lu mau bully PUPR Kota Bekasi, bully aja. Enggak, kita dekat sama PUPR.
kebetulan memang Bang Rizky ini staf khusus di situ, dia yang alokasin anggaran segala macam. Jadi langsung marah ke beliau aja, SR Rizky MRK 269. Kamu percaya omongan bohong ini? jangan bully di sub. Kita boleh, berkoordinasi ya. Iya. Itu bahasanya. Ini kan podcast ini bisa jadi kayak jembatan. Benar. Komunikasi. Setuju. Yang mungkin antara pemerintah dan aparatur daerah di Kota Bekasi dengan masyarakat. Nah, lewat kita bisa. Bener. Contohnya kan Bang Ilham Balen udah menyampaikan nih. Terus dia kasih tahu nih, ada akun Kota Bekasi itu yang ngurus khusus buat jalan berlubang. Bener. Si Tumble di Instagram. Jadi kalau ada jalan jelek, tag beliau. Iya benar. Itu program yang bagus itu. Terus itu. Ada juga nih kesurupan pintu. Apa tuh katanya Bang? Boljuk tag tiap kapan? Tiap kita bisa. Ya, pengennya tiap hari kan. Masalah kita punya kerjaan. Ya, soalnya Bang Rizky juga stay di Bali, gue di Raja Ampat, Maluku. Jadi kita ketemu di Bekasi ya. Bener, kita ketemu di Bekasi. Jadi ke Dubes. Sama ada satu web nih akun kayaknya dia cepu dah. Apa nih Bang? IR Ronald JR atau @RW Nardi. Dia langsung Mas Trianto. Ya, saya thank you guys. Bye. Enggak, Patri kita mah. Ya, kita mah ini apa? Yuk next. Karena ini lanjut Bang. Apa? Ya. Ini lanjut. Itu. Ingetin nih Ronald hati-hati. Ronald hati-hati lu. Dia kayaknya emang tugasnya nyari-nyari podcast ini. Nah, di episode ini kita mau tidak ada tema khusus. Tidak ada tema karena khusus. Karena 1000 lubang udah jadi 993. Jadi udah ada 7 lubang yang dibenerin per minggu ini. Kita ganti lagi. Bener. Jadi nggak semua episode kita ada tematiknya, nggak ada. Ya. Jadi mungkin aja kalau gitu episode kali ini kita hanya mengulas sekitar seminggu atau 2 minggu terakhir apa aja yang terjadi di Bekasi. Apa nih yang happening nih? A1 ya nih apa nih dari kita nih? Betul. Enggak, ini udah ada beritanya, kita tinggal nyaplok berita doang kok, Mas. Kopas dulu nih podcast nih, kagak kreatif, cari kek. Nah, ini ada kan 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Hujan gede. Ya. Hujan gede banget. Itu sempat banjir di beberapa daerah. Betul. Di Kabupaten Bekasi apalagi banyak banget kan. Betul. Rata-rata kan kalau hujan di Bekasi airnya warna coklat. Ya. Ini ada yang cuman ada satu fenomena unik. Bener, di Bekasi tuh unik ada unik ya, Bro. dari BBC Indonesia. Asik. Akun band nih. BBC. Raffi Ahmad. Iya benar. Jalan underpass MM 2000 gimana sih? 2100 di Kabupaten Bekasi berubah menjadi kolam renang setelah hujan deras. Airnya pun nampak jernih, warga memanfaatkan untuk berenang. Kayak di Jepang ya. Jepang yang kayak di Bekasi. Kok bisa kebalik gitu sih? Jangan gitu. Nah, ini tuh dalam, Bang. Itu kan sampai lompat-lompat nih. Iya. Ntar ditayangin nih di sini. Yang lagi lompatnya tuh. Dalam banget, airnya jernih banget. Itu dalam ya. Tapi kalau nggak salah udah nggak boleh lagi kan? Udah nggak boleh karena rawan kesetrum. Ini tuh ada tiang. Iya benar. Kan? Listriknya belum tahu itu dimatiin apa enggak kan? Iya. Nah, tapi ini tuh banyak komentar juga mengkhawatirkan bahwa itu air limbah takutnya karena bisa kan jadi soalnya warnanya beda. Iya, agak keijo-ijoan gitu cincau. Iya. Batuk lagi web gua. Bisa jadi limbah. Ya. Bisa jadi ini tuh Atlantis yang tenggelam. Jadi alga hijau itu memang yang menyebabkan airnya warna. Tapi gue pernah dengar teori konspirasi kalau Indonesia itu adalah Atlantis dan ibu kota itu di Bekasi. Bekasi itu. Jadi kan orang di sini kan, lu pernah lihat gak ada orang kayak duyung? Pernah. Di Teluk Pucung tuh. Pernah viral waktu itu tahun 1993. Pakai kerudung gak? Iya. Jadi kalau yang influencer itu bukan sih? Pakai kerudung, kan dia pakai duyung juga. Itu ini makanan, beda ya? Bang. Oh, apa tuh? Nabati kan. Banyak yang komen nih, asik juga nih waterboom katanya. Parah. Bocah-bocah sekolah semua nih. Parah. Nih ada komentarnya nih web. Apa tuh? Di negara tetangga nih @BQSQ. Bosq. Di negara tetangga underpass yang terendam diberi pompa untuk disedot airnya. Nah, sementara ini fungsi hujan jadi
penghujan beda nih jadinya orang bener sih harusnya kan langsung di pompa ya. Kalau ini sih emang Nih ada Pinonton Utari ribet nama lu nih. Namina bocah-bocah ya seneng aja lihat namanya air kali ya, rada sih. bening gitu. Iya. Kalau insting ya kan kita juga bocah kampung ya. Iya, Lihat genang air dikit mah seneng. Iya, apalagi kan kelihatannya Bening. jernih kan, bening Bang. Dan bersih tuh emang Betul. daerah underpassnya gitu kan. Cuman kalau sekarang masih ada nggak sih? Apa udah kering kali ya? Udah kering. Udah kering. Kemarin kali ya? terakhir update udah kering. Udah kering. Berarti sebenarnya itu bisa jadi peluang bisnis web. Bisa tiketing kan? Bener. Nah, Bener. Waterboom. iya. Tinggal Parkir dikasih bayar. wahana. Wah, parkir bayar ya kan? Bener. Air bersih. Terus ada kalau di waterboom kan penyewaan bannya bagus tuh. Ya. Kalau ini ban karet. Ban karet. Ban karet yang di Bekas ini bekas kontainer. bener. yang gede. Situ aja. Iya. Ini bisa jadi wisata baru. Iya. Pak Bupati Bapak Bupati Bekasi, Pak siapa sih namanya? Gusur. Hah? Ratu Gusur. Keren. Kata Kang Dedi. Emang Ratu Gusur namanya? Iya. Kan dia cewek. Oh, tahu Kang Dedi. Mah terserah lah gubernur gua Bapak Aing Bener coy. sih, bener Terserah sih. Bapak Aing dong kalau proses. Sekarang semua anak kecil di Jawa Barat kalau dengar suaranya Kang Deddy takut. Iya. Bawaannya pengen beli nasi uduk. Pagi itu berarti kejadiannya Pagi. ya? Kalau apa ini ya? Benar. Tapi menurut lu nasi uduk makanan pagi atau makanan malam? Makanan pagi sih. Kenapa? Karena gue pagi malam bang. Nah gimana sih nggak konsisten Karena nih omongan? murah. Jadi nasi uduk Lebih ke aja. ekonomi ya? Iya, Miskin lebih ke ya? ekonomi. Miskin. Makanya kita bikin podcast kan biar kaya kan. Bener, amin ya Allah. Nah sama ini bang. Apa? Underpass kerendam ini berarti sekaligus kayak membuktikan kalau memang di Bekasi itu gorong-gorong instalasi air jalanan tuh kurang oke. Betul. Iya kan? Kok bisa banjir underpass? Bahkan sekelas MM 2001 100 ya. Yang mungkin kan master plan-nya udah Harusnya udah oke terancang, kan? udah oke. Iya, karena ini kan kawasan. Betul. Mungkin Terbesar ada yang mampet. se-Asia Tenggara. Tuh. Ini siapa yang kayaknya dia mampetin deh nih biar jadi kolam, gue curiga sih. Enggak usah marah-marah gitu. Ini keterlaluan sih. Iya, emosi banget masnya nih. Jangan kayak gitu. Mas mau jadi direktur kawasan MM 2100 ya? Kita keras dulu kan di awal. Ntar dapat jabatan baru melempem bang. Itu. Emang siapa yang kayak gitu? Itu yang partai baru. Oh, Partai ganti logo gajah. Gajah merah. iya benar. Oh ya hati-hati. Info lagi buat warga Bekasi. Banyak orang yang lagi kena DBD dan cikungunya. Nah itu karena musim mulai kemarau, nyamuk mulai banyak, jaga kesehatan khususnya anak-anak bang ya. Betul. Musim sekolah juga kan. Iya sih benar. Karena cuacanya lagi nggak bagus nih, Iya. lagi nggak ada nggak menentu. Ya karena kan minggu kemarin kan sempat beberapa banjir kan. Betul. Jadi istilahnya itu sekarang itu kemarau basah bang. Keren. Itu bukan gue yang ngomong ya. Maksudnya kemarau kan kering web. Nah Kenapa basah? karena perubahan iklim tuh di labelinnya sekarang kemarau basah bang. Keren. Itu yang ngomong siapa? Ahli BMKG. Jadi beliau dulu disekolahkan ke Eropa. Tapi ahli BMKG-nya dia orang Amerika nggak? Gue kalau Lu nggak orang percaya Amerika ya? percaya gue. Percaya lu ya? Percaya Dia gua. orang Amerika berarti. Percaya. Makasih web. Makasih web. Thank you banget nih. Ya Tuh. kita next nih web ya. Lanjut bang. Berita yang terjadi seminggu atau 2 minggu belakangan ini juga ada warga Bekasi sedang dalam menyesuaikan diri di pagi hari. Jadi tuh ini tuh di daerah apa namanya? Bekasi Timur. Bekasi Underpass Timur. Bekasi Timur. Katanya jadi macet pagi-pagi tuh bahkan jam 6 Pagi jam 6 pagi banget itu jadi macet banget karena barengan sama anak berangkat sekolah. Nah ini tuh jadi kontroversi juga ya. Banyak yang pro dan kontra bang. Karena memang jam masuk anak sekolah itu kan berubah kan. Ya Sekarang biasanya jam 7. Ya biasa jam 7. Sekarang jam setengah. Tar nih. Jam berapa ya? Lu sekolah gak sih? Kebijakan masuk sekolah jam 6 jam setengah 7. Ya setengah 7 sekarang kan. Ya, Nah, jadi dianggap berbarengan menjadi sama pemicu. ini. Nah, ini menjadi pemicu lalu lintas kendaraan di Bekasi jadi macet. Itu. Aktivitas berangkat kerja jadi kayak bareng. Iya jadi harusnya kan. Ada selisih waktu ya? Iya jadi kan kayak gini kan barengan sama orang kerja kan. Betul. Orang tua kantor anak sekalian kerja. Jadi
padat banget di jalanan, jadi macet di beberapa titik bang. Ada beberapa orang tua yang macet di tengah jalan, dia bete, dia akhirnya ke sekolah. Iya, akhirnya dia nggak kerja, jadi murid. Iya. Ikut belajar. Jadi harusnya gimana bang? Kita kan podcast ini nggak harus informatif, lu harus ada solusi juga dilempar kan? ke gue nih. Gimana nih? Dari kebijakan 630 masuk ini, menurut lu wise gak sebagai dari pemerintah tuh? Pertama, gubernur kita bukan Iko Wise, jadi dia nggak wise. Ih, ngatain? Nggak ngatain. Karena nggak wise? Nggak wise karena kebijakan ini apa ya? Harusnya tuh nih yang gua kurang suka dari pejabat-pejabat kita. Ya. Kalau membuat sebuah peraturan baru, itu nggak di riset dulu. Ya. Mungkin maksudnya buat simulasi oke, tapi kan harusnya di riset dulu. Ya. Ini tuh berdampaknya gimana dan segala macam. Karena kasihan juga kan orang yang berangkat kerja akhirnya macet-macetan parah gini. Apalagi mungkin kalau yang di Jakarta secara transportasi dan segala macamnya udah bisa. Oh ya, karena udah banyak terintegrasi, benar. Tapi kan kayak di Bekasi nih, misalnya kayak di Bekasi Timur, transportasinya apa sih kalau di Bekasi? Benar, angkot kan udah pada jelek kan. Makanya kita udah jarang banget nih bang lihat anak sekolah berangkat naik angkot. Iya betul. Rata-rata pada motor sendiri. Dikasih motor. Iya. Jadi jumlah kendaraan di jam 6 sampai jam setengah 7 ini padat banget di jalanan nih. Harusnya kan solusinya adalah anak-anak nggak usah sekolah aja, jadi nggak macet bang. Nggak gitu. Itu namanya kita membuat generasi kita semakin bodoh. Iya, maksud gua nggak usah sekolah jam 6.30, sekolah jam 7.30. Benar. Atau di spare dibuat waktunya ya. Atau dibuat aja kayak normal kayak biasa. Iya, kayak biasa. Biasa jam berapa sih? Gua nggak sekolah soalnya bang. Biasanya sih jam 7. Itu pun sebenarnya kalau pagi juga udah mulai macet ya. Udah mulai macet. Iya. Soalnya dari beberapa cerita itu kayak di underpass Duren Jaya ini. Ya. Itu biasa sebelum ada kebijakan ini biasanya nggak macet jam segini. Paling padat aja. Padat. Sekarang malah macet. Chaos. Itu. Gitulah. Ya semoga kebijakannya nggak terus menerus. Ya kalau memang sudah diketok palu ya sudah. Ya. Mau gimana kan kita rakyat nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kita kan di sini ya terserah. Bapak siapa sih? Bapak Dedi. Salah, Bapak Aing. Bapak Aing. Tuh kan ada yang sampai bikin tuh hari Seninku sejak hari ini mulai macet, udah berarti kalau kebijakan ini terus berlanjut seterusnya hari Senin bisa jadi seperti ini terus gitu bang. Betul. Gitu ya. Jadi kita mau lihat komentarnya. Coba pasti seru-seru nih orang Bekasi dulu. Nih. Coba nih web, baca nih web ini nih web. Giloran komentar serem gue yang suruh baca. Gantian dari tadi gue Bukan gue yang ngomong ya. Bang Iqbal Asrian di Info Bekasi. Kebijakan atas asas viral, bukan asas ilmu. Transportasi umum dan jalan gak diperbaiki, tapi konten jalan terus. Menyala Abang Aing gitu. Nah itu bener yang tadi kita bilang kan bener. Masalah kini kayak nih gue sebenarnya mau gue bikinin jadi satu episode sendiri. Jadi kita pengen bikin soal transportasi Bekasi. Kita pengen ngomong ini, tapi kan ada artikel bilang tuh, Bekasi bisa jadi kota metropolitan karena transportasi secara nasionalnya udah banyak kecipratan lah ya. Tapi itu secara nasional. Transportasi di dalam kotanya nggak diurusin. Iya, feeder yang mengisi kayak ke jalur bis, utama sekarang itu ada bis kita. Tapi yang lainnya nggak diurusin. Tapi itu ntar kita bahas di episode selanjutnya. Yang lain ya. Guys, tapi itu salah satunya. Coba Bang, lu bacain lagi Bang salah satu komennya Bang. Nih dari @igustiayu @astinirmala. Boro-boro mau jadi Boro-boro mau jadi apa tuh slogan KDM dengan masuk lebih pagi begini, anak-anak udah capek di jalan kena macet, deg-degan bakalan terlambat. Rungkat. Setuju nih gue. Ini POV ibu-ibu banget nih Bang. Ibu. Karena lebih ke perasaan dan kondisi psikis si anak nih karena udah macet-macetan nih. Setuju sih gue. Bayangin lu berangkat ke sekolah ya kan. Lu malam misal anak sekolah sekarang kan PR-nya kadang banyak Bang. Bener. Iya kan? Misal banyak yang nongkrong, banyak kerja kelompok. Bener. PR-nya tuh kayak menurut kamu setuju nggak
nikel itu tambang nikel ada apa Iya, enggak? Gitu. terus Seberat itu kan pertanyaannya. iya, terus kamu emang tahu kasus astronomer yang CEO-nya selingkuh di konser Coldplay? enggak. Berat lah Itu anak sekolah berat. sekarang kan. Belum bikin konten TikTok anak sekarang kan Betul. ada kesibukan itu maksud Ada. gue bang. Iya, tidur kurang nih habis itu macet-macetan. Lu misal Bener. sebagai anak sekolah lu mau sekolah nggak? Mau nggak? Enggak usah marah-marahin gua. Gua bukan anak lu. Tapi lu tadi curhat ya web soal begadang bikin konten gitu ya? Enggak. Oh. Gua Nih kantornya web nih ngeluh. enggak bang, astagfirullah. Gue totalitas. Kantor. Asik, biar dapat bonus. Nih next ya. Nih Ini juga jadi problem. Ini nama medianya juga keren nih. Planetbekasi.id. Asik, kita saudara bro. Bor. Gila. Oh, kacau. Tapi ini emang media lagi sering viral-viral nih. Maksudnya sering lewat di reels gue nih. Emang keren nih bang. Tapi ya kontennya dia- oke-oke nih. Dia angle kontennya bagus. Ya kayak ngebahas pasar Bekasi kesibukannya. Benar. Sisi berbeda lah Soalnya dari kan media lain gitu. mau nggak mau kan media tuh banyak. Kita sebagai penggiat media tuh harus cari angle yang lain. Ya. Jangan kopas-kopas doang. Nggak bagus. Yang Kompas. Media itu Teksnya adalah Bekasi, jurnalis. itu Kompas tuh. Iya anjing tuh. Screenshot. Emang berita nggak tahu Nih diri. apa dah. nih dari Planet Bekasi bang? Nih, headline-nya adalah JPO depan stasiun Bekasi masih belum dibangun. Iya benar, karena keselamatan penumpang atau masyarakat yang ingin ke stasiun untuk menyeberang jalan tuh jadi nggak ada keselamatannya. Bahkan kan, gue nggak tahu ya zebra cross ada apa enggak, tapi kan ya di Indonesia kan zebra cross itu Iya. tidak dianggap ya. nggak dianggap. Gitu. Terus kan ini ada pembatas tengahnya gitu kan? betul. Takutnya kalau yang harus lompatin. Tuh gitu ada ibu-ibu kan. bawa anak tuh cuy. nyebrang. Kan gimana weh? Ya, apalagi ini lalu lintas di sini padat banget nih. Betul. Kayaknya ini salah satu bikin jadi kemacetan tuh ini juga sih, ya kan? Tapi memang warga Bekasi tuh rata-rata di sosial media mengeluhkan soal tata kelola di sekitar stasiun. Ya, Pertama berantakan, terus trotoarnya dipakai buat dagang. buat dagang sama penitipan motor 24 jam. Ya, kadang sampai Bahkan trotoar tuh. sampai abang-abang ojek mangkal di situ. Ya, terakhir taksi ada yang Taksi. hijau tuh. Terus yang hijau juga di situ, Bang. bener, terus kayak di belakang tuh ada pangkalan angkot yang di ujung tuh yang Ya. satu arah. Itu kalau malam juga gelap. Bronx dan segala Ya. macam kan takut orang mau Ngeri, naik angkot juga. ngeri, bener. Gua aja takut banget kan. Gimana takutnya? Ih, Bagus. Takut kenapa lu emang? ya takut aja bang, gelap bang. Maksud gue takut dikira preman kalau Iya, lewat situ. wow, Iya kan? lebih ke situ ya. Ntar orang lebih. Tapi emang ini tuh dari tahun ke tahun, apalagi gue dari kecil di Bekasi tuh, oke secara bangunan stasiun sekarang lebih modern dan segala, tapi pengelolaannya gitu-gitu aja, Iya. masih berantakan. Benar. Tapi memang masalah JPO ini sudut pandang lain Iya, aja ya maksud iya. gue. Agak dilema memang kalau dibangun JPO bang, karena Kenapa? takutnya JPO-nya malah nggak kepake. Orang Bekasi masih lewat nyebrang jalan itu juga sih. Tapi minimal ada effort untuk bikin JPO Tapi- buat mengurangi itulah ya. Tapi bisa, kalau lu turun di stasiun Bogor kan dia lah JPO. Oh iya. Semuanya bisa Benar. asal ditata, diatur. Orang akan ngikut kok. Iya iya. Kayaknya harus dibikin pembatas tinggi juga di tengahnya Iya, ya, biar orang benar. benar-benar nggak bisa nyebrang lewat jalan ya. Betul. Selama stakeholder kita mau bekerja untuk masyarakatnya, pasti masyarakatnya, apalagi programnya bagus, masyarakat akan ngikut web. Anjir, gila. Itu Lu pola pikir. tulus banget sih bang. Gua akan menjadi Ketua KAI. ketua RW di sebuah komplek. Gila nih orang tulus banget cok. Parah bro. Ide-idenya fresh gitu bang lu. Parah. Ya, harusnya sih Gue. lu staf khusus sih. Keren gue ya. Staf khususnya Patri gue harusnya ya. Iya, harusnya Atau iya. Pak Wakil Wali Kota siapa namanya? Bang Bobby Ho. Emang Ya, gitu itu. ngomongnya Bobby Ho. Iya karena memang beliau mempertanyakan terus gimana nih. Oh, gimana. gitu. Jadi Bobby Ho. Tapi ngomongnya harus Bobby Ho. Iya. Kalau nggak gitu dia marah. Enggak, gue aja sih. Oh, oke. Nih ada satu terakhir nih web. Terakhir apa nih? Ini lucu juga nih web. Wah. Ini lucu. Coba web lu aja yang jelasin web. Orang Bekasi memang harus pada aware nih. Nah, Jadi ini Mas ada- Mika digini oh Mas. iya. Di minggu ini tuh ada case kontrakan yang dijual berkali-kali bang. Nggak ke satu orang doang nih. Misal gue jual kontrakan. Ya. Habis itu yang beli Bang Rizky. Ya. Habis itu dibeli sama Pak Tri. Eh. Kontrakannya sama. Habis itu dibeli lagi sama Pak Bobby.
Pokoknya lu calo kontrakan ini kan. Gue ngejual satu kontrakan ke beberapa orang. Ini dan semuanya laku. Dan orang itu udah bayar semua. Jadi bayangin yang beli 7 orang, terus 7 orang ini bang tinggal di satu kontrakan yang sama. Keren. Kolektif akhirnya kan. Kolektif. Ya. Nah ini sampai 21 laporan bang. Yang mana yang dijual. Berarti ada 21 orang yang beli. 21 orang yang beli. Itu ke total kerugiannya bisa sampai 7 miliar katanya. Astaga. Yang jual ibu-ibu. Anjir. Ini ibu-ibu kalau jadi marketing perumahan tuh Sumarekon 2 hari doang habis kayaknya. Setuju gak? Jangan-jangan ibu-ibu itu adalah marketingnya salah satu perumahan di Cikarang yang sekarang mangkrak apartemen. Oh iya. Ya kan? Disebut bang namanya. Itu. Apa sih namanya? Tapi gue lupa namanya apa ya? Gue juga kayaknya sengaja gue lupain gitu bang. Takut gue bang. Ini info beritanya dari Info Bekasi yang warna hijau. Jadi satu kontrakan dijual ke banyak orang. Polres Bekasi terima 21 laporan polisi. Gila sih. Jadi setelah 21 orang ini ketipu, mereka untungnya yang lucunya nih 21 orang ini kompak bang. Asik. Biar nggak ada yang ketipu lagi, kita rubuhin ada di kontrakan. Gitu. Bisa dijual lagi bareng-bareng. Enggak. Dibagi Tapi hasilnya gimana sih? Modus jadi gimana sih? Jadi si ibu-ibu ini jual di Facebook aja gitu bang. Set masuk Info Bekasi juga dekat rumah kita ini Mpok. Lah kok bisa ya? Kacau orangnya. Orang Bekasi asli tuh. Tetangganya nih yang ngomong nih. Asik ada yang resort Kota Bekasi. Nah gitu dia. Berarti emang investasi itu harus pelan-pelan Web ya. Iya. Harus teliti. Teliti bang. Jadi jangan karena tergiur harga murah langsung diambil. Iya, proses cepat lah segala macam. Kalau istilah zaman sekarang scam. Jadi kayak scam tuh kamera yang memang itu cam. Itu cam. Itu cam Web. Kacau, ini ada di bangunan sampai dicoret-coret di vandal gitu, mati loh gitu. Mafia lah apa segala macam. Tapi ini kok ada jemuran siapa ya? Iya. Tuh. Ada jemuran siapa? Ntar fotonya ditampilin nih, curiga. Jangan-jangan yang punya ya jemur situ ya, yang nipu ya. Jangan-jangan ibu-ibu yang Facebook tadi. Iya. Oh dia kabur sampai lupa ngangkat jemuran bisa jadi juga sih. Atau dia kabur tapi emang sengaja jemurannya taruh situ. Iya. Karena matahari di sini lebih bagus. Udah nggak ketutup gedung kan? Betul. Soalnya daripada dirubuhin nih. Udah ya, kalau begitu ya. Pokoknya kita sediain episode khusus lah bang ya buat ngebahas ini sama bankir terkenal ya nanti ya. Jadi pokoknya podcast Planet Bekasi itu podcast yang kita tuh pengen jadi jembatan lah. Atau kayak bukan sosok pengen kritis enggak. Tapi kita karena gue sama Web tuh sering ngobrol kayak kok kota kita kayak gini dan segala. Tapi ingat kalau ada program yang bagus, entah itu dari pemerintah atau masyarakat harus sendiri, kita apresiasi dan support. Tapi kalau ada hal-hal yang kayaknya enggak gitu kayaknya deh. Ada sedikit kayaknya yang harusnya iya gitu-gitu kayaknya ya kita follow up aja. Boleh. Tapi kita tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu pihak atau enggak ada. Enggak ada. Kita tahu kan mungkin kemarin di episode 1 kan masih belum terlalu gencar. Ya. Kasih tahu dulu platform sosial media yang kita pakai itu buat menyiarkan podcast kita tuh apa aja. Boleh. Atau siapa tahu ada yang kepo informasi-informasi terbaru di sosmed kita apa aja bisa follow kan? Benar, bisa follow. Apa aja tuh? Di X kita. Apa Planet Bekasi Pod. Wah. Instagram podcast Planet Bekasi Podcast. Nah, kalau YouTube Planet Bekasi Podcast. Kalau Spotify silakan. Itu Planet Bekasi Podcast juga. Nah. Jadi semuanya pokoknya kalau kalian ketik di semua platform tadi Planet Bekasi Podcast atau Planet Bekasi aja. Punya kita paling atas ya. Muncul kita. Untuk saat ini mungkin belum atas ya. Kirain gitu. Beli centang biru kali ya? Enggak usah, natural aja. Orang kebanyakan duit nih. Sama. Nah bang, orang tuh untuk follow kita tuh ngapain aja bisa ngapain sih follow kita? Biar apa bang? Biar keren. Nah, masa zaman sekarang belum follow podcast Bekasi kan, apalagi lu orang Bekasi, culture apa segala macam, ngerti musik. Masa lu cuman follow ngopi bareng Patri? Enggak ada itu. Enggak ada. Podcastnya?
Kemana Patri? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, sama kalau Patri teman sekarang ini bikin ini YouTube. gue udah mau belokin. Nggak usah, gue lagi sini. Nggak usah, ntar aja. Oh, iya. Coba tuh Patri mau datang, boleh kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ada yang punya cerita atau info terkini atau kejadian unik di kampungnya, betul, bisa DM kita ya. Bisa DM kita cerita, ada fotonya, videonya boleh. Dari yang kritis soal sosial dan budaya asik. Bukan intinya soal apa yang kurang di daerah kalian, bahkan sampai kayak hal-hal lucu juga boleh dikirim. Sama ke depannya podcast kita juga akan menghadirkan orang-orang yang kredibel menurut kita untuk membahas sebuah isu topik ya kan? Dari yang profesional segala macam kita akan undang. Terus mungkin teman-teman yang mau ikutan join podcast sama kita boleh datang. Kebetulan karena kita beli mic-nya 3 ya. Jadi yang satu ini belum pernah dipakai. Belum pernah pakai nih. Siapa nih orang pertama yang beruntung ikut terkenal melonjak karirnya bareng Planet Bekasi Podcast? Bisa DM kita. Ya Bang, gue mau ikut dong. Gue mau jadi ini narasumber nih. Gue ada cerita yang keren banget nih. Boleh. Tapi ceritanya harus fakta. Harus keren dan harus keren. Kalau nggak usah keren nggak usah lah. Bener. Ngapain? Yang keren tuh. Emang yang cerita keren gimana, Web? Nih. Nggak ada yang keren. Keren tuh. Keren tadi nih. Iya itu keren. Keren. Susah sih. Tapi Bekasi tuh emang udah keren semua sih bang. Keren. Bekasi keren. Bekasi. Yaudah gitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa follow, subscribe, dengerin buat pulang kantor segala macam di motor. Bisa. Semoga ini jadi hiburan dan amal kita juga bang ya. Betul, amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.